Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Erwin Aprilianto dengan NIM 3040212100267. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang bisnis intelijen. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bisnis intelijen, marilah kita simak bersama. Bisnis intelijen adalah proses, teknologi, dan strategi yang digunakan perusahaan untuk menyajikan wawasan tentang bisnis. Setiap hari, bisnis menghasilkan banyak data untuk membuat keputusan terbaik, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan penghasilan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode yang bisa mengubah data menjadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Dengan menggunakan bisnis intelijen, perusahaan akan lebih efektif dalam menerapkan strategi dan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada pengertian bisnis intelijen dan intelijen sendiri. Dari bisnis intelijen sendiri, sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan. Nah, sedangkan intelijen sendiri, kemampuan untuk merespon dan mengadaptasi diri terhadap situasi baru, serta memiliki kemampuan belajar dan pemahaman yang tinggi, kemampuan untuk memberikan argumen yang kuat dan menerapkan pengetahuan sosial kreatif untuk memengaruhi lingkungan atau berpikir secara abstraksi. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan bisnis intelijen, bisnis analisis, dan data analisis. Nah, di sini bisnis intelijen sendiri berfokus pada deskripsi analisis. Sistem ini memberikan ringkasan data logikal untuk menunjukkan apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Bisnis intelijen dapat menjawab pertanyaan apa dan bagaimana sehingga suatu perusahaan bisa memahami apa yang berhasil dan memperbaiki hal-hal yang tidak berhasil di masa lalu. Nah, sedangkan bisnis analisis sendiri berfokus pada predictive analysis. Berbeda dengan bisnis intelijen, bisnis analisis mengutamakan predictive analysis. Untuk menentukan kemungkinan hasil di masa depan, sistem yang dijalankan berupa data mining, pemodelan, dan machine learning. Bisnis analisis menjawab pertanyaan mengapa yang dapat membantu perusahaan dalam membuat prediksi lebih matang tentang hal yang akan terjadi. Dengan demikian, perusahaan bisa mengantisipasi perkembangan dan membuat perubahan berkaitan dengan strategi bisnis. Selanjutnya ya ada data analisis, yaitu perlu mengelola data yang lebih tinggi. Sistem ini mengubah dan membersihkan data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Tak hanya mengidentifikasi pola masa lalu, data analisis juga menggunakan data untuk memperkirakan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat menggunakan bisnis intelijen. Apa sih manfaat menggunakan bisnis intelijen ini? Manfaat utamanya yaitu perusahaan mengadopsi pelaporan analisis yang lebih cepat dan akurat dengan kualitas data yang lebih baik. Ada juga selanjutnya yaitu mendorong perusahaan untuk mencapai target KPI dengan menyinkronkan semua informasi sehingga tim bisa fokus mengajar tugasnya. Yang ketiga yaitu monitoring kinerja perusahaan dan identifikasi masalah menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu menyediakan wawasan tentang perusahaan di berbagai level. Yang dan terakhir yaitu memberikan informasi tentang masalah atau kendala yang terjadi dalam perusahaan. Terus
yaitu ada peran bisnis intelijen pada bisnis. Apa sih peran bisnis intelijen pada bisnis sendiri? I- Pada peran utama bisnis intelijen yaitu adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menampilkannya dengan format laporan yang mudah dipahami. Nah, yang pertama yaitu ada membuat analisis data. Sistem ini akan membuat laporan secara otomatis yang memudahkan untuk menganalisis data bisnis. Analisis seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan berdasarkan data akurat. Nah, yang kedua yaitu ada mengelola data sendiri. Tugas bisnis intelijen tidak hanya berhenti pada mengumpulkan berbagai data atau informasi bisnis dari berbagai sumber. Bisa juga bertanggung jawab untuk menyimpan data pelanggan tersebut pada tempat yang aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan saja pada perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu ada evaluasi perform bisnis yang secara berkala. Hasil laporan yang disajikan, bisnis intelijen dapat dimanfaatkan bisnis untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan tren terbaru tentang bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaannya sendiri. Itu. Selanjutnya yaitu ada cara kerja bisnis intelijen. Apa sih cara kerja bisnis intelijen sendiri bagi perusahaan? Aplikasi bisnis intelijen bekerja dengan cara mengandalkan data dan informasi yang ada pada database bisnis. Umumnya, data tersebut diperoleh dari sistem CRM yang bekerja dengan cara mereka menyimpan dan mengelola informasi terkait pelanggan dan bisnis dalam suatu database terpusat. Nah, selanjutnya ini ada gambar cara kerja dari bisnis intelijen sendiri. Nah, dari database tersebut juga menghubungkan semua informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda ke dalam suatu sistem tersebut. Nah, kemudian aplikasi BI Business Intelligence ini akan memproses informasi tersebut dan menyajikan hasilnya kepada pengguna dalam bentuk laporan, bagan, atau peta yang telah dianalisis secara real time dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Ini tadi adalah cara kerjasama bisnis intelijen sendiri. Nah, di selanjutnya yaitu ada tugas bisnis intelijen, yaitu yang pertama menganalisis data untuk pola dan tren pasar. Yang kedua, merancang model pengumpulan data guna mengumpulkan informasi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengkurasi data. Yang keempat, membuat laporan mingguan dan bulanan terkait tren pasar masa lalu dan saat ini. Yang kelima, berkoordinasi dengan tim IG untuk mengimplementasikan model baru. Nah, yang keenam yaitu mengembangkan protein terkait cara memfilter mendapatkan variasi yang lebih baik. Ya, selanjutnya yaitu ada skill penting dalam bisnis and intelligence. Apa sih skill penting dalam bisnis intelijen sendiri ini? Yang pertama yaitu ada skill tentang data analisis. Yang kedua yaitu ada manajemen keuangan termasuk anggaran dan akuntansi. Nah, yang ketiga menguasai platform dan tools bisnis intelijen seperti SAIC, Business Intelligence dan Yahoo Analysis. Yang keempat ada skill project management seperti Perinsis. Ya, selanjutnya yaitu ada pengetahuan dalam metodologi pengembangan software, contohnya itu Agile. Nah, selanjutnya ada skill komunikasi dan interpersonal yang baik. Selanjutnya delegasi dan tim manajemen dan yang terakhir ada manajemen database dan keamanan IT. Selanjutnya ada contoh aplikasi business intelligence. Apa saja sih contoh aplikasi yang ada pada bisnis intelijen sendiri? Yaitu ya yang pertama ada aplikasi Make Hari Contact.
Dari aplikasi ini menyediakan aplikasi bisnis intelijen terbaik di Indonesia yang dilengkapi dengan Customer Relationship Management atau disingkat dari CRM, Business Intelligence Dashboard, dan analisis yang dapat dikonsumsi. Keunggulan dan fitur Megari Kontak yang sayang di antaranya ada dari keunggulan ini diantaranya ada yang pertama, membangun analisis yang membantu bisnis Anda dalam meningkatkan produktif dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu membangun grafik kostum dan menambahkan ke dashboard dalam aplikasi CRM. Yang ketiga, melacak aktivitas penjualan, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan aplikasi sales. Yang keempat yaitu membantu semua aktivitas penjualan dan hubungan matriks KPI. Yang kelima yaitu membangun penjualan konstruk matriks aktivitas menggunakan aplikasi CRM Megari Kontak. Selanjutnya yaitu ada aplikasi SAP Business Object. SAP Business Object adalah contoh aplikasi bisnis intelijen yang menawarkan pelaporan, analisis, dan visualisasi data interaktif dan komprehensif. Fokus utama platform ini adalah membangun pengalaman pelanggan, rantai pasokan digital, ERP, dan banyak lagi. SAP juga desain untuk bisa digunakan semua jenis bisnis, tidak peduli kompleksitas sistem bisnis di dalamnya. Dalam aplikasi ini ada sebuah fitur yang dimiliki SAP Business Objects, yaitu meliputi ada ID Hoc Analysis and Reporting, yang kedua ada Dashboard, yang ketiga ada Data Contracts and Valuation, yang keempat ada Key Promises Indicator, yang kelima ada Performance Metric, ada Physics Analysis, dan Strategy Planning Visual Analysis. Selanjutnya yaitu ada aplikasi MicroStrategy. Aplikasi ini bisnis intelijen yang menawarkan dashboard dan analitik data yang kuat, solusi cold dan hybrid. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur yang ditawarkan oleh Microsoft Strategy yang meliputi akses contracts atau performance. Yang kedua ada ID Hub Spreadsheet, Collaboration Tools, Consumable Dashboard, Data Blending, Data Visualization, KPI Monitoring. Nah, yang keempat yaitu ada aplikasi Yellowy BI. Pada aplikasi ini, bisnis intelijen yang digunakan dengan analisis end-to-end, artinya platform ini menggabungkan visualisasi, pembelajaran mesin, dan kolaborasi. Dalam aplikasi ini juga ada fiturnya yang dimiliki oleh Yellowbee adalah ada fitur ID Hoc Query, ada ID Hoc Sprout, ada Contact Management, ada Consumable Dashboard, Data Import atau Export, dan Data Visualization, dan Financial Reports. Selanjutnya ada aplikasi Domo. Pada aplikasi ini canggih yang dapat menggabungkan semua data dan membuatnya bekerja di semua proses bisnis atau alur kerja. Fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini diantaranya yaitu reporting dan dashboard, self-service analysis, data sharing, dan integrated analysis, dan data APPS. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi Microsoft Power Business Intelligence. Pada aplikasi ini, salah satu tools analisis bisnis berbasis web yang unggul dalam visualisasi data. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi tren secara real time. Dari aplikasi ini juga ada fiturnya sendiri yang ditawarkan oleh Microsoft Power BI adalah ada Reference Interface, Step to Advance, Grapes and Cards, Dashboard, Cards Filter,
data volume filtering, dan yang terakhir yaitu collaboration atau word shielding. Yang terakhir yaitu ada aplikasi Tableau. Tableau adalah contoh aplikasi bisnis intelijen dapat dengan mudah menganalisis, memvisualisasikan, dan berbagai data tanpa campur tangan dari AI. Platform ini terbaru mendukung beberapa sumber data seperti Microsoft Excel, Office, Microsoft SQL, Google Analytics, dan Salesforce. Aplikasi ini juga mempunyai fitur sendiri, yaitu yang pertama ada dashboard, collective filtered, data clone filtering, data discovery edge series, collaboration atau workflow, automating, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh perusahaan yang sukses menerapkan bisnis intelijen. Apa saja sih contoh perusahaan yang sukses menerapkan bisnis intelijen sendiri? Yang pertama yaitu ada perusahaan dari Coca-Cola Bottling Company. Sebelumnya, Coca-Cola Bottling Company memiliki masalah dengan proses pelaporan manual hariannya, seperti membatasi akses mereka ke data penjualan dan operasi waktu nyata. Namun, setelah menerapkan sistem bisnis intelijen otomatis, Coca-Cola mampu merampingkan proses dan menghambat 260 jam setahun atau lebih dari 40 jam kerja seminggu. Sekarang, tim perusahaan dapat dengan cepat menganalisis metrik seperti operasi, operasi pengiriman, anggaran, dan prioritas hanya dapat berbagai wilayah. Dan yang terakhir yaitu ada perusahaan dari Lowe's Group. Lowe's Group adalah perusahaan perabotan dan furnitur rumah tangga terbesar kedua di Amerika Serikat. Perusahaan ini salah satu yang telah lama mengimplementasikan bisnis intelijen tools untuk mengoptimalkan rantai pasokannya, menganalisis produk untuk mengidentifikasi potensi penipuan, dan memecahkan masalah dengan biaya pengiriman kolektif dari tokonya sendiri. Itu tadi ada dua perusahaan sebagai contoh bisnis intelijen. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata atau tingkah laku saya yang kurang menyenangkan, mohon maaf lahir batin, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.